kula badhe nerangaken nggih. Dados rungokno nggih. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah. Wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Eling-eling napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yahuda niki dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbahe Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Syaibah, napa? Babu Syaibah atau Babu Bani Syaibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Barjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Barjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Barjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma' alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini dzurriyyah sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak napa-napa bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijabek pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten? Nabi Muhammad, terus pangeran rangno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah, di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim niku batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekasnya kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan dzurriyyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu dzurriyyatam ba'duha min ba'd. Enggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh. Turunannya Karmen itu tidak boleh. Ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi, hormat kan enak. Bapak wis soleh, bayi soleh, buyute soleh. Misalnya Nabi itu sebagai Karmen, katokan cekak kan yo bingung. Orang dihormati bapaknya Nabi, dihormati katokan cekak main gaple. Kan yo bingung. Jadi aturannya harus itu. Lo nak kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya
spesial, buyutnya spesial. Nah, sehingga aturan jadi nabi itu memang harus dzurriyatam ba'du hamba. Kalau kiai boleh. Kalau mana maklar tambah boleh. Tapi kalau nabi tidak boleh. Nah, aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama di soal orang Yahudi, kalau Muhammad nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu enggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab Madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror. Ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya Alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun enggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Berjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya enggak ada yang fiktif. Ukuran sejarah fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu enggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi, apa? Saibatul Hamdi. Nah, karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, nama? Nah, Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya, ya. Abdul Muthalib kecil, berarti Syaibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Ya, Muthalib wonge gaya, pas ditakoki wong, "Iwa pam, budakku." Nah, sehingga Syaibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Syaibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi, budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab paham ya. Tapi namanya Syaibah, napa? Syaibat, makanya wasmuhu Syaibatul Hamd. Mane karo asa iskal, mbaya Nabi ono jenenge Kilab. Kilab maknane asu ora ngono le mikir. Jenenge iku Hakim. Ya namanya Hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut Kilab. Jadi maknane Kilab ya orang yang berburu dengan anjing. Ojo kok langsung mbok maknane Kilab, asu. Oh, kasus yo. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge Kilab iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge Kilab niku Hakim. Sebagian ulama darani Kilab itu isim sifat. Napa? Jadi kalabayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya. Alam apa mangkul? Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul. Jadi begini ya, tak terang nonahwu ya. Alam itu ada dua, ada alam mangkul, ada alam murtajal. Tapi hampir semua alam itu mangkul sebetulnya. Ya, semua alam itu hampir semuanya itu mangkul. Mangkul itu satu nama yang diambil dari satu makna dalam kosakata, apa? Dalam kosakata. Misalnya Hamida, Yahmadu, Hamdan, apa? Hamida, Yahmidu, Hamdan atau Yahmadu, Hamdan. Hamdan maknanya pujian, apa? Kemudian Nabi karena orangnya sifatnya terpuji disebut Muhammad, orang yang dipuji. Sehingga nama ini potensi rubah-rubah. Di Taurat itu Nabi enggak disebut Muhammad, disebut Ahmad. Di Injil juga disebut Ahmad. Itu tidak masalah karena Hamida Yahmadu ya, saya ulang lagi Hamida Yahmadu. Berarti kalau ingsun Ahmadu, saya muji. Karena Nabi itu orang yang sering muji Allah, menamakan dirinya Ana Ahmadu. Saya ini pemuja Allah. Berarti ana uta ingsun niku Ahmadu muji sapa ingsun Allah ing Allah. Sehingga ketika Nabi misalnya di Injil disebut Farqalit, Munahama, enggak masalah. Selama ini klaimnya orang Yahudi dan Taurat, di Injil Taurat itu enggak ada kata Muhammad. Ya tentu enggak ada karena Injil Taurat itu bahasa Ibrani, no? Di situ disebut Munahama, kadang disebut Farqalit, tapi maknanya Mahmud atau Muhammad orang yang
yang dipuji. Paham ya? Makanya hampir semua alam itu mangkul, napa? Mangkul. Nah, pentingnya mangkul itu apa? Kalau suatu saat sejarah itu tidak sama, itu enggak masalah. Karena hakikatnya alam itu rata-rata mangkul. Saya beri sekian contoh ya, semuanya. Misalnya dulu Madinah itu Yasrib, napa? Yasrib. Karena ketika orang Ansor merelakan semua hartanya untuk Nabi, saya berkali-kali cerita, Kanjeng Nabi niku datang ke Yasrib, niku migrasinya angkatannya hampir 500 sahabat beserta keluarga. Terus Nabi itu kesulitan karena sahabat si A memberi si B. Pokoknya kesulitan ngelola. Karena kesulitan ngelola, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha." Sudah engkau tidak perlu pamit per personal. Misalnya Nabi mau titip Abdurrahman bin Auf dititip si A, yang Abu Bakar dititipkan si B, yang Umar dititipkan si C. Kan kesulitan Nabi. Karena Nabi harus mikir yang punya tanah siapa, harus pamit kepada siapa, karena semuanya pendatang. Karena Nabi kesulitan itu, terus orang-orang Yasrib bilang, "Ya Rasulullah, hadhihi madinatuka taf'alu fiha ma tasha." Sudah ya Rasulullah, ini kotamu, kita semua ada ikut punya Yasrib, semua ini milikmu. Maka terserah engkau. Semenjak itu Nabi terus longgar karena diikrarkan miliknya. Semenjak itu terus Nabi memaklumatkan secara umum siapa saja boleh menempati di Madinah sesuai kadar hajat masing. Nah, semenjak itu diarani Madinatu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir semua kota itu pasti mangkul. Sehingga ketika kitab Taurat, Injil menamakan itu enggak persis, itu enggak masalah. Misalnya Quran yang paling masyhur, sumya bil Quran ya li annahu makru, karena dibaca, maka sumya Quranan. Qara'a yaqra'u Quranan. Tapi Quran juga dikatakan kitab, wal kitabil mubin, karena bentuknya mushaf itu maktub, ada yang ditulis. Artinya melibatkan kitabah, tulisan, maka sumya kitaban. Sebagian disebut lagi Quran itu namanya apa? Mushaf, apa? Karena mushaf itu dari kata sokhifah, ada lampiran, melibatkan kertas. Maka disebut yatslu suhufam mutahhar. Paham ya? Makanya suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi melihat itu melibatkan lampiran, sokhifah disebut mushaf. Melihat itu dibaca disebut Quran. Melihat itu melibatkan tulisan disebut kitab. Melihat konsepnya adalah al-fariq bainal haqqi wa bainal batil disebut furqan, pemisah. Melihat fungsinya cahaya disebut nur. Melihat fungsinya Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati disebut ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Sehingga berdipastikan sebenarnya semua nama itu rata-rata itu mangkul, apa? Mangkul. Makanya Nabi sering ngendikan, saya ini punya sekian nama. Itu beliau menyebut ana Muhammad wa ana Ahmad. Termasuk beliau menyebut wa anal mahi. Saya ini pelebur, penghilang. Yamhu bi al-kufra, dengan saya kekafiran menjadi hilang. Wa anal aqib, saya ini penutup karena saya adalah penutup para nabi. Wa anal hasyir, saya ini hasyir, penggiring, karena nanti semua para nabi digiring di bawah benderaku. Jadi nabi juga punya sekian nama dan semua itu menunjukkan alam apa? Mangkul. Ya, alam apa? Mangkul. Nah sekarang asmani babai nabi itu jelas gak fiktif karena tadi orang Arab tahu semua. Semua orang kafir pun tahu. Kalau di Mekah ada Babu Bani Syaibah. Pasti ada orang bernama Syaibah karena ada Bani Syaibah, turunannya Syaibah. Dan itu siapa? Abdul Muttalib. Dan itu siapa? Abdullah. Itu siapa? Muhammad. Dan itu butuh bukti artefak. Makanya terus Allah menjawab fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim.